Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore Pak. Selamat sore Pak. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah kita hari ini di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 hari ini sebenarnya saya pengen tentang, kemarin kita sudah belajar tentang linked list ya. Linked list, tapi kemarin cuma baru buat sama cetak. Belum untuk operasi dalam linked list ya. Menambah data, edit data, delete data. Tapi sebelum kita masuk ke, ini saya baru ingat, sebelum kita masuk ke bagaimana operasi linked list, kita juga harus, di situ kan kalau kalian perhatikan, di tugas yang sudah ngerjakan tugas 5 ya, kalian perhatikan di sana kan kalian semua punya 5 data. Itu ada sesuatu yang harus ditulis berulang-ulang, ya kan? Nah, itu kalau di dalam pemrograman kurang efektif ya. Karena kita menulis kode yang sama berulang-ulang, hanya beda di datanya saja. Lebih baik data itu kita buat fungsi. Jadi daripada kita nulis berulang-ulang, kita buat fungsi aja. Terus saya ingat kalau di mata kuliah ini bahasa pemrograman, saya belum menyampaikan tentang fungsi ya. Mungkin kalian sudah dapatkan di mata kuliah algoritma dan struktur data ya. Tapi hari ini kita akan bahas tentang fungsi dulu, termasuk nanti tugasnya adalah tugas 5 sama, tapi menggunakan fungsi. Jadi kita nggak perlu nulis berulang-ulang ya. Semuanya kemarin kan ada note 1, isi note 1 gitu kan. Terus isi note 2, isi note 3. Kalau kita buat fungsi, nah, fungsi isi note, cetak note, tinggal kita isi datanya. Itu tugas ke-6 hari ini. Tapi sebelum saya kasih tugas tentang bagaimana menggunakan fungsi, termasuk juga cetak. Jadi daripada kita nulis fungsi cetak panjang, kita buat fungsinya di atas, di dalam mainnya kita panggil aja cetak fungsi, kita tinggal isikan variabelnya. Nah, itu tugasnya. Oke. Sebelum saya bahas tentang fungsi di C++, kita bahas dulu kejadian minggu ini ya, tentang yang ada hubungannya tentang teknologi atau di bidang informatika, karena jurusan ini adalah jurusan IT. Mungkin ada yang tahu ya, di hari Kamis tanggal 3 Desember ya, sekarang tanggal 5, tanggal 3 Desember itu ada kejadian yang membuat heboh gitu ya, karena ada namanya gedung cyber di Jakarta itu kebakaran. Nah, gedung cyber itu apa? Gedung cyber itu tempat beberapa provider itu menaruh servernya di sana ya. Salah satunya ya e-kampus. Jadi hari Kamis kemarin kalau buka e-kampus kan nggak bisa. Kenapa? Karena data e-kampus itu kan harus ditaruh di sebuah server yang berkoneksi di internet ya. Biasanya kita sewa server. Nah, kebanyakan, ya bukan banyak sih, sebagian ada yang naruh di gedung cyber di sini. Masalahnya adalah di hari Kamis kemarin terjadi kebakaran di gedung cyber ini sampai ada korban jiwa ya, 2 orang kalau nggak salah. Sehingga aplikasi atau sistem yang naruh datanya di server ini akan tidak bisa diakses. Salah satunya e-kampus dan beberapa aplikasi ya. Salah satunya ShopeePay. ShopeePay di hari Kamis siang pagi gitu. Tapi ShopeePay bisa langsung up dalam beberapa jam kemudian, sore malam udah bisa diakses. Kalau e-kampus seharian sampai hari Jumat mungkin ya, baru bisa Jumat siang baru bisa diakses. Nah, ini salah satu kejadian yang harusnya kalau terjadi seperti ini, sebagai seorang developer program harus memikirkan hal terburuk gitu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran seperti ini, solusinya bagaimana biar aplikasi tetap bisa diakses gitu kan. Jadi orang, apalagi kalau aplikasi hubungannya dengan transaksi itu kan bahaya, masalah keuangan. Nah, makanya perlu adanya solusi atau istilahnya backup ya, atau plan B lah. Sama kalau orang
apa namanya elektro gitu ya, atau di dunia kelistrikan, seumpama ada hotel gitu kan, atau ada rumah sakit, itu kan vital ya. Kalau listriknya mati, apalagi kalau rumah sakit kan di sana ada sedang melakukan operasi, kan butuh mesin, butuh alat nih. Kalau tiba-tiba mati kan bahaya, operasinya bisa terjadi kegagalan ya. Ada hubungannya sama nyawa pasien gitu kan. Otomatis orang elektro bukan IT ya, bagian teknisi listriknya kan memikirkan hal itu ya. Sementara pakai PLN kan tiba-tiba bisa saja mati mendadak gitu kan, terjadi kebakaran atau apa. Otomatis orang rumah sakit harus punya rencana cadangan. Biasanya kan mereka buat listrik cadangan gitu ya, apa namanya, genset atau apa. Ketika PLN ini mati, harus cepat-cepat otomatis berubah sumber listriknya dari PLN ke genset. Gensetnya juga harus otomatis nyala dalam beberapa detik gitu ya, bisa detik menit harus dibuat seperti itu. Kalau nggak itu ya ada hubungannya sama nyawa dan operasi lainnya. Sama juga di tempat kejadian lain, mungkin di rumah sakit, hotel, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, di dalam IT juga seperti itu. Kalau kita buat sistem terjadi terus sistemnya itu servernya terjadi kebakaran, contohnya di ini kejadian ini ya, bencana ya. Bencana kan bisa macam-macam. Bisa kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kita harus buat plan B, harus buat backup. Nah, backup itu kalau bisa otomatis ya, automation bukan manual gitu ya. Nah, akhirnya kita harus memikirkan juga backupnya bagaimana. Nah, ini salah satu jadi topik penelitian dan tugas akhir juga boleh topiknya tentang ini. Salah satunya adalah ini penelitian tentang bagaimana harus dibuatkan sistem backup, yaitu contohnya implementasi sistem backup data pada sistem informasi perpustakaan dan Universitas Janesa. Jadi setelah kita nggak hanya buat sistem, kalau orang lain mungkin orang yang otodidak gitu kan, ya pertamanya paling buat sistem. Sistemnya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau dengan orang IT sudah belajar banyak hal, harus juga bisa memikirkan kejadian terburuk. Yaitu kalau terjadi masalah, bencana, sistem kita itu punya backup. Nah, biasanya kita buat backup bisa harian, mingguan. Sama seperti kalau kalian punya file penting gitu ya. Kalau kalian punya file penting kan kalian nggak yakin naruh dalam satu folder gitu kan. Biasanya kalian buat backup di komputer lain, kalian copy di folder lain atau drive lain, takutnya kena virus ya. Kalau nggak kalian copy, kalian taruh di flash disk. Itu kan sebenarnya pemikiran sederhana, tapi kan emang harus diimplementasikan di hal lain. Jadi ketika buat tugas, jangan taruh di satu file. Kalau tugas mungkin kalau hilang atau apa ya masih bisa dikerjain lagi. Biasanya yang hal-hal penting seperti tugas akhir, data-data penting gitu ya. Biasanya kita buat backup, kita upload di Google Drive atau kita copy ke flash disk. Sama kalau kita punya sistem, ya kita buat backupnya, kita taruh di Google Drive, bisa ngirim ke Google Drive atau kita taruh di server lain. Nah, kita buat backupnya harian, mingguan atau sesuai kebutuhan. Nah, itu apakah kita harus backup manual? Ya enggak, kita buat script ya. Nanti ada script untuk bagaimana backup data. Setelah datanya ada, kita buat script untuk nge-zip otomatis. Setelah zip, kita otomatis untuk dia kirim hasil backupan ini ke email, ke Google Drive mungkin. Kalau ditaruh di server yang sama kan nanti akan numpuk banyak ya. Jadi kita backup, biasanya kita namain, terus kita kirim ke server lain, tempat lain, atau ke Google Drive, file sharing gitu ya. Kita namain hari, jam berapa. Nah, kita buat dalam satu script, terus script ini kita set berjalan dalam sehari jam 12 malam atau seminggu sekali, sehari sekali, atau sebulan sekali. Jadi kalau terjadi bencana, kita punya backupan banyak gitu ya. Jadi kita tinggal restore. Nah, itu salah satu apa namanya ya dalam bidang ini ya, informatika. Sebelum saya masuk ke fungsi. Nah, hubungannya sama fungsi apa? Hampir mirip sih. Dari di paradigma pembuatan deployment system itu dulu itu monolitik ya. Dulu itu monolitik. Jadi walaupun masih banyak ya, tergantung studi kasus, kalau sistemnya masih sistem sederhana, terus datanya nggak banyak, kita buat aplikasi, entah itu file kodenya, file gambarnya, file user interface-nya, terus database-nya, itu dalam satu mesin ya.
dalam satu mesin atau dalam satu host. Nah, ini kelemahannya apa? Kelemahannya kalau mesin ini ada masalah di satu, database-nya masalah, atau file gambarnya masalah, file kodenya masalah, semua aplikasi nggak bisa diakses. Terjadi error gitu kan. Akhirnya muncul paradigma baru yaitu dipisah gitu kan. Tempatnya dibeda-bedakan. Sama sih. Pemikiran seperti ini kadang terjadi di tim bola gitu kan. Setelah kejadian tim bola Liverpool atau apa itu yang naik pesawat, terus satu timnas atau tim bola ya, dalam satu tim sepak bola itu terus pesawatnya kecelakaan. Artinya satu tim itu meninggal semua. Artinya kadang setelah kejadian itu kadang dipisah gitu ya, tim itu dipisah, beda pesawat gitu kan. Kalau terjadi hal buruk, nggak satu tim meninggal semua. Pemikirannya seperti itu sih. Kejadian dulu sih pernah seperti itu ya. Akhirnya dipisah, sama seperti kalau kita buat sistem. Buat sistem, daripada nanti kalau terjadi masalah semuanya hilang atau gimana, dipisah. Nanti ada istilahnya untuk database sendiri, untuk file gambar dan lainnya sendiri, untuk file kode dan lainnya sendiri. Kadang nanti masih dipisah lagi, database nanti database user bisa sendiri, database untuk detail dan lainnya dipisah sendiri. Jadi kalau terjadi masalah di satu bagian, yang lain masih tetap bisa berfungsi. Ini ada hubungannya dengan fungsi. Fungsi juga seperti itu. Nah, fungsi itu apa? Fungsi itu apa? Kalau bahasa Indonesia ya fungsi ya. Fungsi itu daripada kita membuat kode berulang-ulang, semuanya yang sederhananya saja ya. Kode cetak nama gitu kan. Kalian kan kadang kalau cetak nama sih sekali, tapi kebetulan kalian pengen cetak nama berkali-kali gitu. Cetak nama name berkali-kali. Daripada kalian nulis cetak nama name berkali-kali, ini kita buat fungsi sekali saja, terus kita namakan, nanti fungsinya kita tinggal panggil kalau butuh. Contohnya seperti ini. Contoh fungsi. Fungsi itu dibagi dua. Ada fungsi bawaan sama fungsi yang kita buat sendiri. Nah, fungsi bawaan itu contohnya apa? Contoh yang paling sederhana ya cout. Cout. Cout itu untuk mencetak di layar. Sebenarnya untuk mencetak di layar kodenya itu panjang, nggak cuma cout. Kodenya itu panjang. Tapi karena kita butuh fungsi untuk mencetak berkali-kali, daripada kita nulis kode panjang terus kita panggil sekali, kalau pengen butuh lagi nyetak lagi, kita kodenya tulis lagi dari awal panjang sekali. Akhirnya sistem di C++ jadikan fungsi bawaan, built-in. Jadi lebih mudah, langsung kita panggil cout. Makanya kita tulis di sana IOStream. Nah, IOStream itu untuk memanggil fungsi cout dan cin. Kalau kita hilangkan, nanti fungsi cout dan cin-nya nggak jalan. Oke. Program C++ merupakan kumpulan dari fungsi. Salah satu fungsi adalah fungsi main. Nah, sebenarnya main itu kan fungsi, karena kadang kalian bisa lihat integer main sama void main gitu kan. Nanti kita bahas fungsi ada balik fungsi return dan fungsi tidak ada returnnya. Makanya di sana nama fungsinya main, artinya itu fungsi utama. Fungsi dapat digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang dapat diatur. Fungsi disebut juga sebagai modul. Ya, hampir mirip ya. Fungsi seperti miniatur program yang dapat digunakan untuk membentuk program yang lebih besar. Mungkin di program lain istilahnya bisa library gitu. Library sebenarnya fungsi dari file lain atau orang lain yang buat. Keuntungan dari fungsi dalam membentuk, memperbaiki, fokus dalam membentuk, membagi dan menyempurnakan program, orang dapat bekerja pada fungsi yang berbeda secara bersamaan. Jika fungsi digunakan pada lebih dari satu program atau pada program, fungsi dapat ditulis satu kali, dapat digunakan berkali-kali. Nah, fungsi juga bisa lebih mudah dilihat kalau kita menggunakan fungsi ya, daripada kita buat panjang integer main, terus panjang sampai bawah. Mungkin kita bagi, ini untuk hitung lebar, kita buat fungsi lebar. Ini hitung luas, kita buat fungsi luas. Integer main-nya nanti lebih kecil dan lebih mudah dibaca gitu, dilihat juga lebih enak. Jadi kalau kita membuat fungsi sih setelah ini, setelah semester 2, semester 3, semester 4, kalian kalau membuat program, saya sarankan langsung gunakan fungsi. Jangan semuanya ditaruh di fungsi main.
fungsi dibagi menjadi dua. Saya sudah tadi sebutkan ya, ada user defined yang kita buat sendiri, fungsi kita buat sendiri, ada library fungsi atau predefined atau fungsi yang bawaan. Contohnya ya clear screen, get, cout, cin sebenarnya. Ada kalau matematika ada pembagian perkulangan. Nah ini predefined fungsi itu fungsi bawaan, contohnya itu pow. Ini untuk mengalihkan ya. SQRT untuk membagi, floor itu pangkat ya. Saya lupa. Pow itu pangkat. Fungsi pow untuk menghitung pangkat ya, x pangkat y. Tipe datanya double, x dan y disebut parameter atau argumen di fungsi pow. Fungsi mempunyai dua parameter. Parameter itu apa? Parameter itu ini nama fungsinya, di dalamnya ini parameter. Parameter bisa lebih dari satu. Terus ini fungsi yang lain ada banyak sebenarnya yang ini hubungannya sama matematika. Karena kemungkinan besar kan kita menggunakan fungsi matematika ya, penjumlahan, perkurangan, daripada kita nulis penjumlahan perkurangan berkali-kali, kita bisa menggunakan fungsi. Ada SQRT, floor, dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya kita paham IOStream itu apa. Nah pada C++ predefined fungsi diatur pada library yang tersendiri. Jadi kalau kita pengen menggunakan fungsi bawaan, kita harus panggil library-nya. Library itu kumpulan dari beberapa fungsi. Nah IOStream itu untuk supaya kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin. Terus, nah tadi yang fungsi pow, SQRT, dan lain perkalian penjumlahan, itu kita harus panggil menggunakan CMAT, fungsi matematika. Untuk menggunakan predefined fungsi, kita harus meletakkan header file ya namanya. Kita taruh di header atau di atas, mengandung fungsi yang bersangkutan. Makanya dari kemarin saya belum jelaskan masalah IOStream. Sekarang baru paham, kalian ada fungsi IOStream, ada conio, kalau kalian perhatikan, itu ada fungsi banyak, itu library yang gunanya untuk manggil. Kalau contohnya kalau nggak string ya. Contohnya bagaimana? Ini contoh kita menggunakan fungsi pow ya. Pow itu pangkat ya. Jadi untuk menggunakan fungsi pow ini kita panggil include CMAT. Kalau ini nggak ada nanti error. Biasanya sebelumnya kan kalian kalau mencari pangkat kan ya di pangkat ya kemarin. Kalau ini kita langsung menggunakan fungsi, contohnya di sini input nilai U sama V, 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi cout 3 pangkat 2 adalah kita langsung gunakan fungsi pow U sama V. Nanti keluarnya adalah 9. Oke. Kalau tadi predefined fungsi atau fungsi yang disediakan oleh user, sekarang disediakan oleh sistem, sekarang user defined fungsi atau fungsi yang kita buat sendiri karena kebutuhan kita sendiri. Nah, C++ tidak menyediakan setiap fungsi yang dibutuhkan. Pengguna harus belajar menulis fungsinya sendiri. Nah, ini tujuannya ke tugas. Kenapa saya sampaikan di materi kali ini tentang fungsi? Tujuannya adalah kalian buat fungsi linked list sendiri. Nggak tahu mungkin kalau di browsing ada orang lain yang sudah buat ya fungsi linked list. Sekarang tugasnya adalah buat fungsi linked list sendiri. Klasifikasi user defined fungsi dari fungsi yang kita buat sendiri dibagi menjadi dua. Ada fungsi dengan nilai balik, ada fungsi dengan tidak ada nilai balik atau void. Jadi kalau nama fungsinya void terus diikuti dengan nama fungsi, nah ini void ini tidak ada nilai baliknya atau tidak ada variabel atau angka atau nilai yang dikembalikan gitu. Ini biasanya disebut void function atau prosedur. Sebelum kita membuat fungsi, item apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun fungsi? Yang pertama adalah diperhatikan nama fungsinya, jumlah parameternya. Parameternya itu variabel yang akan diolah gitu ya. Itu opsional, boleh ada, boleh enggak jika ada. Terus tipe data setiap parameter dideklarasikan ketika membuat fungsi. Tipe data dari fungsi. Itu kalau ada nilai baliknya, kita harus buat tipe data dari fungsi. Makanya kadang ada integer main, ada void main. Ya, kalau integer main ini ada nilai baliknya. Makanya di sini kadang kita tulis return 0, tapi nggak ada nilai baliknya. Returnnya 0. Terus ada kode untuk menjalankan tugas. Setelah itu isinya gitu. Nah, item 1 sampai 4 disebut dengan heading. Item kelima adalah body dari fungsi. Tahapan membangun fungsi, tahapan-tahapannya pertama mendefinisikan fungsi.
berikan nama, parameternya inputnya apa saja, tipe hasilnya apa. Terus merelasikan, membuat algoritma fungsi, memproses input hasil. Nah, ini tahapan kalau karena tujuan kita ini buat linked list, ya nanti diperhatikan nama linked list, nama fungsinya itu apa. Bisa buat linked list, create linked list gitu ya. Parameternya apa saja. Dan parameternya sesuai dengan kebutuhan data di linked list itu ada data apa gitu ya. Kalau contohnya kemarin data buku ya berarti buku, string buku dan lain sebagainya. Parameternya ada berapa. Terus setelah itu kita panggil di program utama. Contohnya seperti ini. Tadi sudah, ini contoh fungsi dengan nilai balik. Karena ini tipe datanya integer, fungsi nilai baliknya berarti integer fx kuadrat. Jadi ini nama fungsinya fx kuadrat, variabelnya yang dibutuhkan adalah variabel x dengan tipe data integer. Nah, fungsi ini untuk menghasilkan x kali x ditambah 3x dikurangi 5. Nah, kita butuh proses ini ya, kita panggil fungsi. Nah, ini kamus, ada variabel tipe variabelnya, deklarasi variabel hasil. Deklarasi variabel hasil itu adalah integer. Terus kita proses hasil sama dengan x tambah x ditambah 3 kali x kurangi 5. Terus nilai hasilnya ini kita balikan dengan return hasil. Nanti kita tinggal panggil x kuadrat, terus kita isi 10 atau data seberapa. Nanti ini kita masukkan variabel, nah ini jadi hasilnya gitu ya, di main. Jadi kita taruh di luar main. Fungsi ditaruh di luar main. Nah, contohnya bagaimana? Contoh membuat fungsi, kalau ini contoh membuat fungsi tanpa nilai balik ya. Kalau tanpa nilai balik, nggak ada nilai yang dikembalikan. Contohnya ini kita membuat fungsi selamat datang gitu ya. Untuk cetak selamat datang. Cuma kita butuh 3 kali, 4 kali. Ya kita buat fungsi, fungsinya kita deklarasikan di standarnya boleh di atas, boleh di bawah. Tapi kalau di bawah, kita harus deklarasikan nama fungsinya dulu di atas. Lebih enakan sih di atas aja. Di atas ini kita buat fungsi say hello, tidak ada parameternya kosong. Terus void artinya tidak ada nilai balik, isinya adalah mencetak hello selamat datang. Jadi kalau kita pengen cetak hello selamat datang, kita nggak perlu cout hello selamat datang, kita langsung panggil fungsinya. Say hello buka kurung tutup kurung karena nggak ada parameter. Nanti akan outputnya adalah selamat datang. Kalau kita butuh 3 kali, ya kita tulis lagi bawahnya say hello, itu ya. Itu contoh menggunakan fungsi di C++. Tapi kalau sudah dapat materi tentang fungsi di Python, saya kira hampir mirip. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalian sambil gambarin apa, membayangkan aja bagaimana buat fungsi untuk dalam linked list. Oke, selanjutnya fungsi dengan parameter. Nah, ini ada hubungannya. Linked list kan ada parameternya, ada variabelnya. Berarti otomatis fungsi linked list itu ada parameter. Bukan parameternya lebih dari 1. Ya, fungsi parameter itu contohnya tadi selamat datang, terus nama akan diikuti ada variabel nama. Contohnya seperti ini. Nah, kita masukkan parameternya itu di dalam kurung. Di dalam kurung setelah fungsi. Variabelnya apa? Nama. Terus kita masukkan di tipe datanya. Jadi ini bagian dari deklarasi. String nama. Cout hello nama. Nah, otomatis fungsi ini butuh inputan. Nah, inputannya itu di sini. Jadi kalau kita pengen panggil say hello, kita isi semuanya. Kita pengen nulis say hello 3 kali dengan nama beda-beda. Lebih mudah seperti ini akhirnya. Kalau kita menggunakan fungsi say hello, Didi, Dodo, dan Dudu. Nanti akan muncul Didi, Dodo, dan Dudu. Kalau tambahan fungsi kan kita harus cetak ini kan, cout say hello nama selama 3 kali. Ini contoh yang sederhana. Kalau kodenya panjang, ya nanti kita tulis panjang selama 3 kali. Lebih menghabiskan waktu. Kalau ini lebih singkat. Jadi kita tulis sekali, terus kita panggil, kita masukkan parameter. Parameter itu apa? Parameter itu data yang diolah gitu ya. Data yang diolah.
yang diinputkan. Ya, ini nggak ada nilai baliknya ya, belum ada. Terus fungsi yang tidak memberikan nilai balik. Tadi sih contoh fungsi yang tidak mengambil balik, ini juga contoh juga. Tapi kalau ini menggunakan angka, soalnya saya buat fungsi tambah kan. Soalnya kita buat program yang di sana itu butuh proses tambah X tambah Y berkali-kali gitu. Contohnya kita buat fungsi tambah, void, menandakan tidak ada nilai balik, terus di bawahnya juga tidak ada return. Nah, tambah kan butuh dua nilai ya, dua angka. Angka A dan angka B, kita dikasih variabel A dan B, tipe datanya integer. Nah, terus di bawahnya kita masukkan ke dalam hasil. Hasilnya kan kita butuh deklarasikan. Deklarasinya hasilnya adalah P dengan tipe data integer. P sama dengan A ditambah B. Nah, ini kita langsung cout di dalam fungsi. X tambah Y sama dengan P. Terus, umpama kita masuk ke program utama, terus kita masukkan nilai X, dimana variabelnya itu boleh nggak sama ya, nggak harus sama ya. Di sini kan A sama B. Ini A sama B itu di dalam fungsi saja. Kalau di fungsi yang lain, di variabel lain boleh ini kan X dan Y itu boleh beda. A dan B itu hanya kebutuhan di dalam fungsi aja. Jadi kita masukkan X, nilai X-nya, Y, kita masukkan nilai Y-nya, 5 sama 6, terus kita panggil fungsinya. Kita tidak perlu nulis proses tambah, tapi kita langsung panggil tambah, tipe datanya X sama tipe datanya, parameter X sama parameter Y. Dia akan langsung mencetak ini. Karena ini adalah ada di dalam fungsi ini. Oke, ini fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau fungsi yang mengembalikan nilai bagaimana? Fungsi yang mengembalikan nilai adalah di sana tidak ada proses cout ya, tapi langsung kita return. Nah, ini float tambah, ini tipe datanya float ya. Jadi integer boleh, float tergantung studi kasusnya. Kita butuh float atau integer. Nilai baliknya kita langsung return. Boleh ditulis hasilnya gitu kan. Hasil P ditambah Y, terus return hasil, itu juga boleh. Langsung return P tambah Y seperti ini juga boleh. Kalau ini hasil nggak ada variabelnya, jadi kita harus buat variabel baru. Buat variabel barunya di dalam fungsi ini. Tambah A sama B, kita masukkan ke variabel C. Nah, seperti itu. Float tambah float X sama float Y, X tambah Y, kita return, nilainya kita kembalikan, gitu. Nah, ketika kita panggil tambah A sama B, ini kalau dijalankan dia mengembalikan nilai, terus kita tangkap, kita taruh di dalam variabel C. Terus kita cetak, cout, A ditambah B adalah C. Kalau dijalankan, sama 2 penjumlahan, tambah 3, A tambah B itu ini, terus C5 itu variabel C dari return. Ini fungsi yang mengembalikan nilai. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ada hubungannya variabel lokal sama variabel global. Variabel lokal sama global itu apa? Variabel lokal dan variabel global akan sering kita temukan dalam pembuatan fungsi. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya diakses di dalam fungsi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita buat deklarasi itu, nah ini variabel global itu kalau kita buat deklarasi variabel, kita taruh di luar integer main, di luar program utama, ini disebut variabel global. Nanti fungsi semua dan di dalam semua fungsi termasuk main bisa mengakses. Tapi kalau kita buat
variabelnya itu di dalam fungsi, yang bisa ngakses hanya yang di dalam fungsi itu. Contohnya ini, kita buat variabel nilai ada 2 ya. Ini variabel global nilai isinya 9, terus ini ada fungsi utama, fungsi program utamanya, kita buat variabel nilai juga isinya 7. Terus kalau kita cetak nilai, kan sama-sama nilai. Nah, dia bukan nyetak di variabel global, dia nyetak variabel yang satu fungsi, yaitu ini outputnya akan 7, bukan 9. Seperti itu. Jadi diperhatikan, kalau kita buat fungsi terus butuh variabel, kita masukkan ke parameter. Kalau variabelnya itu bisa di atas fungsi tapi nggak masuk dalam parameter, kita buat variabel global. Kita taruh di luar. Nanti ini ada hubungannya sama pemrograman object oriented ya, PBO ya, berbasis objek. Jadi nanti ada inherited dan lain sebagainya, ini ada hubungannya sama variabel ini. Oke, sampai situ. Untuk fungsinya ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke tugas 6. Mau bertanya, Pak? Ya. Untuk pemanggilan variabel global itu gimana ya, Pak? Sesuai langsung sama seperti manggil variabel biasa. Karena ini belum ada apa namanya ya. Nanti itu mata kuliah mata kuliah PBO ya. Nanti ada hak akses di sini, biasanya ada protected. Nah, biasanya ada protected itu diprotect walaupun global tapi yang akses hanya fungsi tertentu gitu. Ada public kan, bisa lihat public. Nah, karena ini belum masuk ke mata kuliah tentang pemrograman objek. Caranya kita pengen buat variabel global tapi diakses ini ya ini sama seperti ngakses nilai, tapi jangan dibuat sama gitu kan. Cuma saya pengen mengakses nilai tapi variabel global. Ya ini nilainya kita ganti jangan sama. Kalau sama nanti dia akan menuju ke sini. Kita ganti dengan nama yang lain. Angka, nilai 2 atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugas 6-nya. Ini tugas 6-nya. Tugas 6-nya itu sama dengan tugas 5. Sama tugas 5 ya. Bedanya adalah, dari tugas 5 kemarin kan datanya ada 4 ya, ada 3, ada 2. Ada yang nulis 1 sih, saya minta untuk perbaiki ya. Jadi linked list, kalau namanya juga linked list ya. Kalau linked list kan otomatis list itu bahasa Indonesianya daftar ya. Terus yang saling berhubungan, linked. Kalau listnya cuma 1 ya itu bukan daftar ya. Itu data nggak saling berhubungan, data 1. Jadi datanya itu otomatis banyak. Jadi untuk tugas 6, gunakan fungsi jadi array. Jadi ini dibuat array nanti. Kan kalian buat not, tadi kemarin sudah ada yang nanya saya, not 1 kan. Nah ini nanti dibuat array. Not i gitu. Array list, terus kalian buat fungsi untuk buat listnya, inputannya juga, termasuk buat fungsi untuk cetaknya. Jadi yang harus dikerjakan itu adalah buat fungsi cetak array, input array. Datanya diinputkan oleh user ya. Data diinputkan oleh user, dibuat fungsi, terus not-nya itu 1, 2, 3 dibuat array. Terus kalian buat fungsi cetak. Jadi nanti mainnya nanti tinggal manggil-manggil fungsi ini. Ini tugas 6. Oke. Untuk tugas 6 tidak perlu pakai flowchart ya, Pak? Ya, tidak perlu pakai flowchart. Dan saya kurang paham, Pak, dari flowchart tugas 5 kemarin. Soalnya dari contoh itu berbeda. Oke, yang kurang pahamnya di mana? Kita buat start. Stroke itu masuk ke deklarasi variabel. Terus baru integer main. Integer main not ke proses, isi nilai proses. Habis itu cetak. N. Seperti itu ya. Bagian mana yang belum bahannya? Iya, Pak. Tadinya bingung di deklarasinya, Pak. Iya, deklarasinya menggunakan deklarasi variabel biasa deh. Ini struct mahasiswa.
Nanti ini ada note prosesnya, pengisian data, habis itu ya dicetak. Sebenarnya cetaknya itu ada perulangan ya di situ. Kalau mau detail sih cetaknya itu perulangan. For, habis itu ini baru cetak. Terus ini naik ke atas ya, namanya berulang. Itu baru N. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya Pak, Ya, itu data yang diinputkan oleh user itu data yang tadi nama, NIM, umur ya gitu ya Pak. iya, iya. Berarti ada 4 data itu yang diinput manual nanti ya. Iya. Kan tugas 5 kalian langsung akses kan, langsung berikan datanya di program. Nanti tugas 6-nya diinputkan oleh user. Oh, ya Pak, makasih Pak. Ya. Terus ditambah dengan harus buat fungsi untuk linked list-nya sama fungsi cetaknya. Tapi dengan adanya saya buat tugas apapun apapun bentuknya, sebenarnya kalau dicari di Google sih sama, ada sih. Nanti disesuaikan di studi kasusnya. Paham maksud saya? Dengan adanya Google itu sebenarnya sangat membantu kalau ada tugas-tugas. Kecuali nanti kalau yang lebih spesifik gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk masalah fungsi harusnya sudah jelas ya. Karena kalian sudah dapat di mata kuliah bahasa pemrograman kan? Di mata kuliah bahasa pemrograman dengan Python. Nggak ada? Nanti Izin bertanya, materinya. Pak. Oh iya, silahkan. Itu berarti arraynya, node-nya pakai array gitu ya Pak ya? Iya, notnya pakai array. Oh, Kan kemarin saya sudah kasih contoh struct menggunakan array kan? Ya hampir mirip lah. iya, sudah Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Untuk ketua sama bendara dicetak juga nggak, Pak? Nah, ketua sama bendara itu tugas lain nanti. Oh, tugas lain. Enggak, bukan bagian. Itu nanti ada tugas lain kan kemarin sudah saya jelaskan sih. Jadi nanti itu kan ada linked list isinya umur kan? Iya betul Pak, Umur. Nanti itu sebenarnya tugasnya itu ada. Nanti cek kalau umurnya yang paling tua dia Pak jadi bendara, jadi ketua. Kalau umurnya paling muda dia jadi bendara. Apa mau saya tambahkan tugas itu? Enggak ya? Enggak, Pak, enggak. Enggak dulu. Jangan Pak, Berarti jangan dulu sekarang Pak, jangan Pak. kayak single list doang ya Pak berarti ya? Cuma di input ya? Ya, single list di input. Bedanya adalah yang sekarang pakai fungsi. Itu aja. Fungsi oke, tapi baik, di Pak. input. Baik Pak, terima Sama kasih buat banyak. array. Ya, sama. Nah, kita belum masuk ngedit datanya ya. Semuanya di sini ada umur 19, kita pengen rubah menjadi 20 belum. Terus semuanya kita pengen menambahkan list baru di tengah-tengah juga belum. Soalnya kita pengen hapus list yang paling belakang atau list yang paling depan juga belum. Ngapus list yang di tengah juga belum. Nanti minggu depan. Materinya banyak semuanya. Waktunya nggak cukup. Sekarang sudah pertemuan ke-10. Nanti ada tipe data lain selain linked list, ada stack, ada queue, antrian gitu, ada sort, ada sort itu sorting. Nah, proses sorting itu nanti ada bubble sort, quick sort dan lain sebagainya. Ada banyak materinya. Oke, kira ada lagi mau ditanyakan? Cukup mungkin Pak. Ini Cukup Pak, ya? Ya, untuk akses rekaman gimana ya Pak? di Kemarin- website. Iya, kemarin udah masuk, Oh. terus suruh masukin kode, tetap nggak bisa diputar Pak. Harusnya bisa. Ntar saya lihat ya. Kemarin saya menggunakan Google Cloud ya. Dimasukin passwordnya. Rekaman ke-9. Kemungkinan salah ngopi ketika password sih. Passwordnya incorrect ya infonya. Atau nggak bisa diputar. Kalau saya sih bisa Pak. Iya. Paling Paling passwordnya salah ngopi. Harusnya kalau dimasukkan passwordnya bisa. Kalau nggak keputar, ya mungkin koneksinya mungkin ya. Contoh ya, ini kan passwordnya ini nggak sama dengan ini bukan bagian ya dari 3 ini. Sama bintang. Kalau kita klik rekaman, ini karena kalau saya menggunakan ini
bawa apa ya, modul dari Zoom. Jadi kalau Zoom kalau berbayar dia ngasih fungsi untuk otomatis ngerekord, otomatis ngupload dia. Jadi nggak perlu saya record manual terus saya ngupload manual di YouTube. Jadi sebenarnya lebih mudah. Makanya saya pakai ini. Nanti kalau ada waktu sih saya pindah ke YouTube. Kalau pengen pindah ke YouTube ya saya harus download dulu. Nah, kalau ini di Play sih harusnya bisa. Mungkin agak berat mungkin karena servernya di Zoom mungkin nggak sebesar di YouTube. Nah ini sih di Play bisa. Kalau salah password mungkin nggak bisa masuk. Seperti itu ya. Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tim materinya nanti habis ini saya upload karena saya belum sempat. Oke, kalau belum nggak ada ditanyakan cukup jelas ya. Ini penting fundamental ya. Nanti ada kalau kalian di apa namanya di contoh di kehidupan realnya itu kayak contohnya Shopee gitu ya. Itu intinya tipe data semua ya, ngisi data semua gitu ya. Data di sini semuanya dari awal ini data semua. Tapi nyimpennya bukan di dalam bentuk teks, tapi di database ya. Sebenarnya elektronik, kalau elektronik kita klik nanti muncul elektronik dibagi lagi kan, ada berdasarkan merek atau berdasarkan barang, TV dan lain. TV nanti kalau kita klik dibagi lagi, itu semuanya data yang olah juga. Nah, data setelah TV nanti masuk ke itemnya, gambar, nama penjualnya, harga, dan lain sebagainya. Itu semuanya data. Ada hubungannya sama struktur data. Oke, seperti itu. Dari fundamentalnya dari struktur data itu. Basicnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya cukupkan pergaulan kita hari ini. Tugasnya, tugas 5, tugas 6 terakhir UAS ya. Jadi masih lama, tapi kalau di akhir-akhir nanti kalau ada koreksian, kalian nggak sempat koreksi. Karena ya semakin mepet gitu. Seperti itu. Oke, saya terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat sore.